Swastiastu. Selamat pagi anak-anak, selamat datang di pembelajaran IPA kali ini. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita buka dengan doa. Doa menurut agama masing-masing, doa dipersilahkan. Doa dapat diakhiri. Adik-adik, ternyata tubuh kita dapat menunjukkan adanya gejala kelistrikan, khususnya pada saraf yang disebabkan adanya impuls atau sinyal pada sel saraf. Tahukah kalian mengapa kita dapat merasakan sakit ketika dicubit? Selain manusia, apakah gejala kelistrikan juga terjadi pada makhluk hidup lainnya seperti tumbuhan dan hewan? Untuk menjawab pertanyaan itu, ayo kita belajar bersama tentang penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran yang bisa disimak sebagai berikut. Yang pertama, kelistrikan pada sel saraf. Yang perlu adik-adik ketahui adalah kelistrikan pada tubuh hanya berkaitan dengan komposisi ion yang terdapat di dalam tubuh kita, bukan listrik yang mengalir seperti pada kabel listrik di rumah-rumah atau yang sering kita jumpai. Sel saraf menghantarkan impuls karena terjadi pertukaran ion-ion di dalam dan di luar membran sel saraf. Pertukaran ion tersebut tidak dapat terjadi begitu saja tanpa adanya rangsangan. Setiap manusia memiliki sistem saraf yang dapat mengontrol seluruh aktivitas tubuh, salah satu contohnya adalah gerak otot. Sistem saraf terdiri atas sel-sel saraf yang berfungsi untuk menerima, mengolah, dan mengirim rangsangan yang diterima panca indera. Setiap sel saraf terdiri atas 3 bagian, yaitu badan sel saraf, dendrit, dan akson. Selain ketiga bagian tersebut, pada sel saraf juga terdapat selubung mielin. Struktur dan bagian sel saraf. Yang pertama ada dendrit yang merupakan percabangan dari badan sel yang terlihat seperti tonjolan bercabang. Ini berfungsi untuk menerima impuls dari sel lain dan meneruskannya ke badan sel. Yang kedua ada badan sel yang berfungsi meneruskan impuls dari dendrit ke akson. Yang ketiga ada akson yang berfungsi meneruskan impuls dari badan sel saraf ke sel saraf lain atau ke sel otot atau ke sel kelenjar. Yang keempat ada selaput mielin. Selaput atau selubung mielin adalah selaput pembungkus neurit yang berfungsi mempercepat impuls saraf dengan membantu terjadinya loncatan muatan. Yang kelima ada sel Schwann yang berfungsi mempercepat jalannya impuls, menyediakan nutrisi bagi neurit dan membantu regenerasi dari neurit. Yang keenam ada nodus Ranvier, yaitu daerah akson terbuka yang tidak diselubungi oleh mielin dan berfungsi sebagai tempat terjadinya tarik-menarik muatan listrik di membran sel saraf. Selanjutnya, hewan-hewan penghasil listrik. Seperti halnya manusia, hewan juga menghasilkan listrik sebagai impuls rangsang dalam tubuhnya untuk menanggapi rangsangan, bergerak, berburu mangsa, melawan predator, atau bahkan navigasi. Hewan yang pertama adalah ikan belalai gajah. Ikan belalai gajah memiliki mulut yang panjang menyerupai bentuk belalai gajah. Ikan ini dilengkapi dengan organ khusus yang disusun oleh ribuan sel elektroplaks pada bagian ekor yang mampu menghasilkan listrik statis bertegangan tinggi. Yang selanjutnya ada ikan pari listrik. Ikan pari listrik mampu mengendalikan tegangan listrik yang ada pada tubuhnya. Kedua sisi kepala ikan pari listrik mampu menghasilkan listrik hingga sebesar 220 volt. Besar tegangan ini sama seperti besar tegangan yang ada di rumah-rumah. Selanjutnya, hiu kepala martil. Hiu kepala martil mampu menerima sinyal listrik hingga 0,5 miliar volt. Hiu kepala martil biasa menggunakan kemampuan mendeteksi sinyal listrik untuk mengetahui letak mangsa di bawah pasir, menghindari keberadaan predator, dan untuk mendeteksi arus laut yang bergerak sesuai medan magnet bumi. Hewan yang selanjutnya adalah echidna, memiliki moncong memanjang yang berfungsi sebagai pengirim sinyal-sinyal listrik untuk menemukan serangga atau mangsanya. Hewan yang berikutnya adalah belut listrik.
Penelitian menunjukkan bahwa belut listrik dapat menghasilkan kejutan tanpa lelah selama 1 jam. Besarnya jumlah energi listrik yang dihasilkan diyakini dapat menyebabkan kematian pada manusia dewasa. Yang berikutnya adalah lele listrik. Lele air tawar yang berasal dari perairan tropis di Afrika memiliki kemampuan untuk menghasilkan listrik hingga sebesar 350 volt. Besarnya energi yang dihasilkan lele listrik sama seperti energi listrik yang diperlukan untuk menyalakan komputer selama 45 menit. Adapun penggunaan listrik statis dalam teknologi. Yang pertama, pengendap elektrostatis pada cerobong asap. Pengendap elektrostatis berfungsi untuk membersihkan gas buang yang keluar melalui cerobong asap agar tidak mengandung partikel-partikel kotor yang dapat mencemari udara. Komponen utama yang ada pada alat ini adalah kawat yang bermuatan negatif dan plat logam yang bermuatan positif. Yang kedua adalah pengecatan mobil. Butiran cat mobil akan bermuatan listrik ketika bergesekan dengan mulut pipa semprot dan udara. Butiran cat tersebut akan tertarik ke badan mobil apabila badan mobil diberi muatan yang berlawanan dengan muatan cat. Yang ketiga adalah mesin fotokopi. Selain menerapkan konsep optik, mesin fotokopi juga menerapkan konsep listrik statis. Komponen utama pada mesin fotokopi yang menerapkan listrik statis adalah penggunaan toner atau tempat bubuk hitam halus. Toner sengaja dibuat bermuatan negatif sehingga mudah ditarik oleh kertas. Berdasarkan materi yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa kelistrikan pada tubuh berkaitan dengan komposisi ion yang terdapat pada sel saraf. Sel saraf tersusun atas bagian dendrit, badan sel, inti sel, dan neurit atau akson. Sel saraf dapat menghantarkan rangsang karena adanya muatan yang tarik-menarik. Muatan listrik pada sel saraf terdapat pada bagian akson atau neurit. Hewan tertentu dapat menghasilkan listrik, misalnya ikan melele gajah, ikan pari, hiu kepala martil, echidna, belut listrik, dan lele elektrik. Adapun teknologi listrik dimanfaatkan pada alat pengendap elektrostatis pada cerobong asap, pengecatan mobil, dan mesin fotokopi. Sekian penjelasan dari Ibu. Untuk anak-anak, semangat dan selamat belajar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.